Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekumpulan geng motor bernama Outcast, yang mana geng ini sangat meresahkan karena selain ugal-ugalan di jalan, geng ini mempunyai bisnis ilegal, apalagi kalau bukan gembong narkoboy. Di antaranya ada Denny yang merupakan ketua dari geng ini, Jojo anak dari Denny, dan Dalton orang kepercayaan Denny yang biasa menyelesaikan berbagai masalah berat. Yang tidak disadari Denny adalah Dalton nyatanya hanyalah nama samaran karena faktanya dia adalah seorang agen DIA yang sedang menyamar dan nama aslinya adalah Broker. Broker yang sudah lama menyamar akhirnya meluncurkan aksinya dengan memanggil pasukan khusus untuk menangkap Denny and Gang. Baku tembak pun terjadi di antara mereka yang ketika situasi semakin genting, Denny meledakkan pabriknya untuk sebagai pengalihan agar dirinya bisa kabur bersama Jojo. Broker yang melihat hal itu dengan cepat mengejar dengan menaiki sebuah motor hingga akhirnya berhasil membuat Denny dan Jojo terpojok. Namun Jojo malah melakukan perlawanan yang membuat para agen DIA mendor dirinya. Broker pun merasa bersalah dengan kematian Jojo karena selama ini dia adalah teman baiknya, dan meskipun misi ini adalah untuk menangkapnya, bukan berarti harus sampai membunuhnya. Yang kejadian itu membuat Broker akhirnya pensiun dari pekerjaannya. 2 tahun kemudian terlihat Broker hidup di perkampungan yang jauh dari keramaian. Dia juga membawa serta anaknya yang bernama Maddie. Gadis ini suka menyendiri dan sering dibully oleh anak laki-laki bernama Teddy. Namun sebagai anak dari Broker, tentunya Maddie sudah diajari ilmu bela diri. Kejadian itu membuat hidung Teddy berdarah sehingga Broker yang sedang memperbaiki tangga bersama rekannya bernama Tedo akhirnya ditelepon pihak sekolah mengenai pemukulan yang telah dilakukan Maddie. Dia bernama Casey dan suaminya bernama Jimmy. Mereka merupakan orang tuanya Teddy. Casey tampak marah-marah atas apa yang terjadi ke anaknya, yang ketika Broker datang, Casey langsung marah-marah kepadanya. Beruntung Jimmy langsung membawa istrinya keluar dari tempat ini. Guru BK ini bernama Susan. Dia mengatakan kalau Casey memang orang yang pemarah. Untuk itu, pihak sekolah bekerja sama dengan Sheriff Kate yang merupakan sheriff keamanan di tempat ini. Mereka pun masuk ke dalam ruangan untuk membahas insiden yang terjadi. Di sini Maddie mengatakan kalau dia hanya membela diri. Broker yang mendengar penjelasan tersebut juga membenarkan perlakuan anaknya. Terlebih ibunya baru meninggal sekitar setahun yang lalu, yang membuat emosi Maddie masih belum stabil. Saat Broker hendak membawa Maddie pulang itulah terlihat Casey masih marah-marah dan menghasut Jimmy untuk membuat perhitungan. Jimmy yang terhasut pun mendatangi Broker untuk memberi perhitungan, namun Sheriff Kate pun memisahkan kegaduhan itu, dan terlihat Casey tampak semakin dendam kepada Broker. Dia juga memarahi Jimmy karena lemah seperti seorang pecundang, dan Casey berniat akan mengadukan hal ini kepada abangnya yang bernama Gator untuk menyelesaikan masalah ini. Dan inilah Gator. Dia merupakan pembisnis narkoboy yang cukup berkuasa di wilayah ini. Gator adalah orang yang licik dan tak segan-segan menghajar siapapun yang mengganggu bisnisnya. Dan hal itu dibuktikan dengan dirinya yang menghajar para pemuda yang berani-beraninya menjual narkoboy di wilayahnya. Saat Gator pulang itulah Casey terlihat sudah menunggunya untuk mengadukan permasalahannya dan meminta Gator untuk memberi pelajaran kepada Broker. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan Casey yang meminta bubuk narkoboy, yang ternyata Casey adalah seorang pecandu. Pantas saja dirinya suka marah-marah tidak jelas.
Kembali ke broker yang mengantarkan Medi ke sekolah, dia juga mengobrol dengan Susan dan memintanya agar membantu Medi di sekolah. Terlebih sekarang anaknya itu membutuhkan sosok wanita seperti ibunya, sehingga Susan dengan senang hati akan membantu Medi. Sebelum broker pergi, Susan berpesan agar sebaiknya broker menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena orang-orang di tempat ini suka membesar-besarkan masalah. Broker pun mengikuti saran tersebut sehingga dia mendatangi Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari yang karena pada dasarnya Jimmy bukanlah orang yang jahat. Dia pun memaafkan broker sehingga sampai sini permasalahan pun selesai. Broker lalu pulang dan mengisi bensin. Saat itulah datang beberapa orang sewaan Gator yang jika mereka menganggap broker akan takut dikeroyok dan gentar karena badan mereka yang besar, maka inilah yang terjadi. Insiden tersebut membuat broker didatangi oleh Sheriff Kate yang memperingatkannya agar jangan berulah lagi. Sore harinya broker mengajak Medi jalan-jalan sambil naik kuda. Mereka pun mengenang masa-masa indah saat sang ibu masih ada. Dan di waktu yang sama itulah terlihat Gator membocorkan ban mobilnya broker lalu menyelinap ke rumahnya. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah fakta bahwa broker adalah seorang mantan agen DIA. Malam harinya Medi tidak bisa tidur karena boneka serta kucing kesayangannya telah hilang, yang ternyata boneka serta kucingnya sudah diambil oleh Gator. Broker pun menenangkan Medi dan berjanji akan menemukan boneka serta kucing kesayangannya, yang ketika broker mencarinya sampai keluar rumah, dia pun dikejutkan dengan bonekanya yang digantung dalam keadaan rusak. Di sisi lain terlihat Gator membaca berkas milik broker, yang setelah membaca berkas tersebut dia semakin termotivasi untuk menghancurkan hidup broker. Dia pun menelepon Cheryl, seorang wanita sesama bandar narkoboy, yang mana Cheryl ini memiliki koneksi dengan geng Outcast. Di pagi harinya mereka lalu bertemu untuk menyerahkan berkas broker kepada Cheryl. Di sisi lain broker mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Broker mengira kalau Jimmy lah orang yang telah merusak boneka serta mengambil kucingnya. Akan tetapi Jimmy yang tidak tahu apa-apa hanya bisa mengelak dan tampak kebingungan. Kembali ke Gator yang mana tujuannya mengundang Cheryl adalah untuk bekerja sama dengan ketua geng Outcast yaitu Danny. Gator tahu kalau Danny yang sedang dipenjara tentunya ingin balas dendam kepada broker, sehingga dia meminta Cheryl untuk melakukan negosiasi dengan pihak Danny, yang jika negosiasi berhasil tentunya bisnis narkoboy milik mereka akan semakin luas. Cheryl pun menyetujui rencana Gator dan mendatangi pengacara Danny lalu memberikan berkasnya. Si pengacara pun mendatangi Danny di penjara untuk menunjukkan berkas tersebut, yang ketika Danny mengetahui kalau broker adalah seorang agen DIA, rasa dendamnya pun semakin membara. Di sisi lain broker memberitahu Medi bahwa dia akan menggelar pesta ulang tahun untuknya, dan sebelumnya broker sudah merencanakan pesta ulang tahun tersebut bersama Susan. Broker melakukan ini agar Medi bisa tersenyum lagi meski sang ibu telah meninggalkannya. Di pagi harinya seperti biasa broker mengantar Medi ke sekolah. Di situ dia bertemu dengan Casey. Broker lalu mengundang Casey dan anaknya untuk datang ke ulang tahun Medi. Broker juga akan membelikan Teddy baju sebagai permintaan maaf atas kejadian tempo hari. Setelah mengantar Medi, broker lalu melakukan rutinitasnya untuk mencari nafkah dan dia ditemani oleh Tedo. Di saat masih mengobrol itulah Tedo mengatakan kalau broker harus berhati-hati terhadap Gator karena selain licik, Gator akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ditambah dia telah bekerja sama dengan Sheriff Kate sehingga tidak hanya sulit untuk ditangkap, Gator juga bisa melakukan apa saja dengan leluasa. Tiba saatnya ulang tahun Medi digelar. Medi tampak sangat bahagia karena ulang tahunnya yang dirayakan oleh banyak orang.
Di sisi lain terlihat Sheryl menunggu kedatangan anggota Denny untuk membuat kesepakatan, namun Sheryl tampak ketakutan karena orang yang dikirim Denny adalah orang yang dikenal brutal. Orang tersebut bernama Cyrus dan dua bodyguardnya yang berbadan besar. Sesuai dengan yang dikhawatirkan Sheryl, Cyrus tidak peduli dengan kesepakatan Sheryl yang ingin bekerja sama dalam bisnis narkoboynya, yang mana Cyrus hanya peduli di mana letak rumah broker karena dia ingin menghajarnya. Malam harinya Gator mendatangi Casey untuk memberitahukan bahwa dia sudah mengatasi broker dan dia melarang Casey untuk dekat-dekat dengan broker karena dia seorang agen DIA. Di sini Casey kembali meminta bubuk haram tersebut, namun Gator yang sudah muak tidak ingin memberikannya dan meminta Casey untuk berhenti menjadi pecandu. No more, Cassie. Kembali ke broker yang sebelumnya sudah meminta informasi tentang Gator dari rekannya semasa masih menjadi agen DIA, yang mana rekannya memberitahukan bahwa Gator memiliki koneksi dengan geng Outcast, sehingga broker harus berhati-hati karena geng Outcast pasti akan mendatanginya. Mendengar hal itu di pagi harinya, broker langsung mendatangi Gator dan Sheryl. Dia memperingatkan jika ada yang berani datang lagi ke rumahnya, maka broker akan menghabisinya. Broker lalu menyusup ke pabrik narkoboy milik Gator. Dia menyabotase bola lampu di pabrik tersebut, yang mana jika lampunya dinyalakan, maka akan menyebabkan kebakaran yang tentunya akan melahap pabrik tersebut. Di tempat itu broker juga menemukan kucing milik Maddie yang ketika dia hendak membawanya, tiba-tiba broker ditodong menggunakan shotgun oleh preman yang mengeroyoknya kemarin, namun broker dengan mudah dapat melumpuhkannya. Sayangnya broker sempat lengah sehingga dia dipukul menggunakan linggis oleh preman lain. Broker kemudian diikat di sebuah kursi di hadapan bak berisi air. Berulang kali broker dipukul dan dicelupkan ke air, yang jika mereka menganggap broker akan ciut karena siksaan seperti ini, maka broker akan memberi paham. Broker lalu mengajak Maddie pindah ke kampung lain demi agar Maddie terhindar dari bahaya tim Denny yang pastinya akan mendatangi rumah ini. Namun Maddie menolak karena dirinya sudah betah bersekolah di wilayah ini. Broker pun tetap memaksanya karena ini demi keselamatannya. You're a liar. Beralih ke Cyrus dan anak buahnya yang mendatangi Sheryl untuk mengantarkannya ke tempat broker, yang mana Cyrus tidak sabar ingin menangkap broker agar bisa membalaskan dendam si Denny. Where is the fuck up? He's about 3 miles south, Route 12. Kembali ke broker yang berkemas hendak pergi dari tempat ini. Dia juga dibantu oleh Tedo agar bisa lebih cepat pergi dari tempat ini. Namun yang mereka tidak sadari, Cyrus and Gang sudah keburu datang, yang mana mereka berpencar untuk mengepung rumah ini. Tepat saat satu orang anak buah Cyrus memeriksa bagian kandang kuda, Tedo yang hampir ketahuan langsung menyerang orang tersebut sehingga mereka akhirnya berduel. Meskipun sempat kewalahan, Tedo akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Tedo lalu pergi ke mobil untuk membunyikan klakson agar broker mengetahui kalau adanya musuh. Namun naas Tedo tiba-tiba didor oleh anak buah Cyrus yang lain yang membuatnya seketika tepar. Broker yang mendengar kode dari Tedo segera menyembunyikan Maddie di ruangan bawah tanah. Dia juga menyuruh Maddie untuk menelepon polisi, dan sementara menunggu polisi datang, broker akan melakukan perlawanan. Maddie yang sedang bersembunyi malah ketahuan, yang membuatnya berlari ke hutan dan dikejar oleh anak buah Cyrus. Broker yang melihat Maddie dalam bahaya segera mengalahkan Cyrus dan berhasil melukainya. Sementara Maddie dia hendak ditembak oleh anak buah Cyrus, beruntung broker datang dan berhasil menyelamatkannya.
Dikira sudah berakhir, Cyrus ternyata masih hidup dan menyerang broker yang membuatnya terjungkal. Maddie kembali berlari untuk menghindari bahaya, namun justru bertemu dengan Cheryl. Dan untuk broker, akhirnya dia berduel dengan Cyrus. Cyrus jelas bukan tandingan seorang broker, namun terlambat bagi broker untuk menyelamatkan Maddie karena Cheryl keburu membawa Maddie pergi menggunakan speedboat. Sheriff Kate dan rombongannya lalu datang dalam keadaan terlambat. Bersamaan dengan itu, Tedo ternyata masih hidup dan kembali membunyikan klakson, tetapi kali ini meminta pertolongan karena dirinya sudah kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Maddie ternyata sempat membawa telepon sehingga dia menghubungi Sheriff Kate dan memberitahukan posisinya saat ini. Tanpa buang waktu, broker langsung tancap gas untuk menyelamatkan Maddie. Sementara itu, Cheryl ternyata membawa Maddie ke pabrik milik Gator. Lantas Gator memarahi Cheryl karena Maddie adalah saksi atas kejadian ini, sehingga tidak seharusnya dia dibawa ke tempat ini. Namun Cheryl mengatakan kalau dirinya tidak ingin menghabisi Maddie dan hanya menjadikannya sebagai umpan. Di saat yang sama, Casey bersama Jimmy datang ke tempat ini untuk menemui Gator. Dia sudah curiga kalau Gator lah orang yang menyulik Maddie. Memang dirinya lah yang sebelumnya menyuruh Gator untuk memberi pelajaran kepada broker. Tetapi sekarang mereka sudah baikan dan justru dia hendak membantu Maddie. Yang ketika Casey menyalakan lampu, jebakan yang broker pasang akhirnya meledak yang membuat sisi pabrik hangus seketika. Gator yang sudah kusut memutuskan untuk membawa Maddie pergi, tetapi Casey tidak tega dan melarang hal tersebut. Di saat mereka bertengkar itulah, Gator tak sengaja melepaskan tembakan ke arah Casey yang membuatnya terluka parah. Gator sebenarnya merasa bersalah, tetapi akhirnya dia tetap membawa Maddie pergi dari tempat ini. Broker akhirnya datang dan melihat Gator membawa anaknya pergi. Lantas broker langsung mengejar untuk menyelamatkan Maddie. Yang setelah sekian lama kejar-kejaran di jalan, broker mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terguling hingga terbalik akibat menghantam pembatas jembatan. Gator memanfaatkan momen ini untuk bisa menghabisi broker. Maddie yang melihat ayahnya dalam bahaya berteriak meminta Gator tidak membunuh ayahnya. Yang ketika Gator teralihkan oleh Maddie, itulah broker dengan cepat bangkit dan menghajar Gator hingga tak berdaya. Broker sebenarnya sangat-sangat ingin menghabisi Gator, tetapi karena ada Maddie yang menyaksikan, broker lebih memilih menyerahkannya kepada pihak polisi daripada dia harus membunuh di depan anaknya. Untuk Cheryl, dia berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sementara Casey dia berhasil selamat dan sedang ditangani oleh pihak medis. Broker lalu mengunjungi Danny di penjara, yang mana broker akan membuat perhitungan dengan Danny dan akan menunggunya sampai keluar dari penjara. Sontak hal itu membuat Danny hanya bisa terdiam. Film pun tamat.